Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, malam ini kita masih dikumpulkan oleh Allah. Kalau kata MC, malam ini malam ke-22 ya. Mungkin bagi sebagian yang lain malam ini malam 23. Maka bersyukur kita ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kita dalam penentuan tanggal 1 bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan tahun ini mungkin 9 harinya adalah malam Lailatul Qadar nanti. Kalau di kalangan pemerintah genap, di Muhammadiyah ganjil. Kalau di Muhammadiyah ganjil, menurut NU genap. Ya. Ganjil Muhammadiyah, genap di kita. Genap di kita, ganjil di Muhammadiyah. Begitu juga sebaliknya. Ganjil di kita, genap di Muhammadiyah. Kalau malam ini tanggal 22, maka bagi sebagian umat Islam malam ini malam ke-23. Maka ada kemungkinan besar malam ini juga adalah malam Lailatul Qadar. Ada kemungkinan besar malam ini malam Lailatul Qadar. Kalau sebelum-sebelumnya, kalau kompak semuanya, biasanya di masjid ini, kalau kompak seperti tahun-tahun yang lalu, Ramadannya kompak, malam ganjil rame, malam genep sepi. Kelihatan Pak waktu itikaf, malam ganjil rame, nanti nih malam ke-22 mulai sepi. Kelihatan dari mana? Nasi kotak yang disediakan. Kalau malam ganjil bisa sampai 200 nasi kotak. Tahun-tahun kemarin, malam genep 84, 75 nasi kotak. Kita udah milih-milih sekarang itu. Beribadah kepada Allah, milih-milih. Ya. Berbisnis kepada Allah, masih milih-milih. Nah, sekarang dikasih pilihan. Bisa jadi malam yang kita anggap genap itu adalah malam ganjil. Sehingga jangan kita memilih malam untuk beribadah kepada Allah. Bisa jadi malam yang kita anggap ganjil sehingga kita ngotot ngoyok pada hari itu untuk beribadah ternyata genep sehingga kita merasa rugi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini khilaf yang terjadi di antara umat kita pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan menjadi rahmat sehingga memotivasi kita semua untuk maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, malam ini saya diberi amanat untuk menyampaikan kultum yang berkaitan dengan jangan ingkar janji. Jangan ingkar janji. Judul ini sebenarnya berurutan. Dulu waktu saya menyusun judul untuk kultum di bulan Ramadan ini, ada 6 sebenarnya yang saya susun, berurutan dengan jangan ingkar janji. Ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit. Apa kata Rasulullah? Idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Lakukan 6 perkara. Kalau kalian jamin kalian melakukan 6 perkara itu, maka aku jamin kamu masuk surga. Lakukan 6 perkara. Kalau 6 perkara ini kalian jamin kalian lakukan, kata Rasulullah, maka aku yang menjamin kamu masuk surga. Ya. Ini kalau yang jamin Presiden Konoha, kita nggak usah percaya. Ya. Ya, kalau yang jamin pejabat sebelum dia dapat suara jadi anggota DPR, mungkin kita nggak bisa percaya. Kalau yang jamin misalnya calon camat, calon lain-lain, mungkin kita masih bisa nggak percaya karena sudah banyak kejadiannya apa yang dijanjikan tidak mereka
berikan. Tapi yang menjamin ini Rasulullah As-Sadiqul Amin, orang yang paling terpercaya, bahkan sebelum diutus jadi nabi beliau tidak pernah berdusta. Maka ketika Rasulullah bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah." Jaminkan aku 6 perkara untuk kalian lakukan. Kalau 6 perkara ini ada pada dirimu, maka aku jamin kamu masuk surga. Nah, ya, ini perkara yang kedua sebenarnya yang dibahas. Tapi karena kemarin katanya yang kultum berhalangan hadir, jadi nggak dibahas hadis ini. Ya. Usduku idza haddatstum, jujurlah ketika engkau berkata. Jujurlah ketika engkau berkata, wa aufu idza wa'adtum, tepatilah jika engkau berjanji. Kita berada di poin yang kedua ini. Tidak ada ahli surga yang suka ingkar janji. Tidak ada para nabi yang hobinya ingkar janji. Semua nabi adalah orang-orang yang menepati janjinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tepat janjinya. Bukan cuman kepada orang muslim, tapi kepada musuh-musuh Islam pun Rasulullah selalu menepati janjinya. Maka ketika Rasulullah yang menjamin, harus ada di hati kita itu untuk melakukan, mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada jaminan yang lebih aman dari makhluk Allah kecuali dari jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usduku idza haddatstum, jujur kalau bicara, tepati janjimu. Wa addu idza tumintum, kalau diberi amanah tunaikan. Kalau diberi amanah tunaikan. Wahfazu furujakum, jaga kemaluanmu. Wa ghaddu absarakum, yang kelima, tunduki pandanganmu, tundukkan pandanganmu. Dan yang keenam, wakufu aidiakum, jaga tangan kalian dari kezaliman. Malam ini kita akan bahas yang kedua dari syarat untuk mendapat jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena pada bulan Ramadan ini pintu langit dibuka, surga dibuka selebar-lebarnya, neraka ditutup serapat-rapatnya. Kalau semua pintu surga dibuka, masa iya kita nggak bisa masuk? Kalau semua pintu neraka ditutup, masa iya kita masih ngotot pengen masuk juga? Maka kita harus tahu apa yang menjadi sebab bagi diri kita untuk menjadi ahli surga di malam yang Allah berjanji pada setiap malamnya Allah bebaskan kaum muslimin, sebagian dari kaum muslimin dari siksa api neraka. Ma'asyiral hadirin, tepati janji. Saya hanya akan menyampaikan ini lewat satu kisah perjanjian yang sangat terkenal. Yang suka baca sejarah tahu perjanjian Hudaibiyah. Nah, ada yang pernah dengar perjanjian Hudaibiyah? Tahun berapa Hijriah? Nah, baru mulai mikir kan? Tahun berapa Hijriah? Perjanjian Hudaibiyah itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Orang-orang muhajirin sudah homesick, sudah kangen pengen mudik ke Mekah. 6 tahun mereka tinggal di Madinah nggak bisa mudik. Kita dilarang mudik cuma 2 tahun. Sudah kangen, sekarang udah mulai sepi, banyak yang udah mudik. Saya mesen ojol aja lama, Pak. Kenapa? Saya ngobrol sama tukang ojol tadi. Kenapa sekarang kalau mesen ojol tuh lama banget? Udah banyak yang mudik sopir ojolnya. Kenapa? 2 tahun nggak boleh mudik. Umat Islam pada saat itu 6 tahun nggak bisa pulang kampung, sudah homesick, sudah pengen pulang, kangen, rindu kampung halaman. Walaupun Mekah itu kelihatannya nggak ada apa-apanya, cuman gurun pasir yang tiada bernilai kalau kita lihat pada zaman itu. Kalau sekarang udah ketemu banyak hal, ada sumber zam-zam, minyak dan lain sebagainya, mungkin mahal sekarang. Dulu belum ketemu yang begitu, ya. Cuman lembah yang tidak ada sumber penghidupan. Tetap saja kampung halaman itu membuat kita rindu untuk pulang. Sudah tak tahan lagi, maka Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Terkumpul pada saat itu sekitar 1.400 para sahabat yang ingin berangkat haji ke Mekah.
Dimulai perjalanan berhari-hari, berminggu-minggu. Kalau sekarang kita dari Mekah ke Madinah itu cuma sekitar 5 jam nyampe, karena jalurnya enak, tol lurus gitu, kenceng. Ya, dulu itu 500. Kalau sekarang 500 kilometer itu dekat. Ya, naik mobil, apalagi mobil Saudi, Pak. Jalan tolnya enak banget, nggak kayak di kita. Jalan tol masih banyak polisi tidur kayaknya. Mendul, rusak sana sini. Di sana enggak, jalan tol mulus. Jarang yang ada kecepatannya di bawah 100 km per jam. Mobil tol di negara Arab. Sekarang enak 5 jam, tapi masa Rasulullah perlu waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu perjalanan dari Madinah menuju kota Mekah. Sampailah di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tempat yang berjarak sekitar tinggal 10 mil lagi dari kota Mekah. Sudah mau nyampe, datang utusan dari kaum Quraisy mengajukan perjanjian. Wahai Muhammad, kami tidak ingin terjadi pertumpahan darah, kami tidak ingin terjadi peperangan, maka kami ajukan perjanjian antara engkau kaum muslimin dan kami kaum Quraisy. Apa perjanjian yang diajukan? Yang pertama, umat Islam harus kembali pada tahun ini. Nggak boleh pergi haji pada tahun ini. Mereka boleh tinggal di Mekah tahun ini cuman untuk 3 hari saja. Salah satu isi perjanjiannya. Yang kedua, kita akan melakukan perdamaian selama gencatan senjata selama 10 tahun ke depan. Ada lagi isi perjanjian, kalau ada orang kafir yang tidak diizinkan walinya untuk beriman datang kepada kaum muslimin di Madinah, maka hendaklah dia dikembalikan. Tapi kalau ada orang Islam yang pengen murtad, tidak boleh dikembalikan kepada orang Islam. Perjanjiannya rugi apa enggak kira-kira, Pak? Kelihatannya rugi. Dan banyak para sahabat ngelihat perjanjian ini merugikan. Banyak para sahabat ngelihat perjanjian ini merugikan. Ya. Umat Islam seperti di bawah, di tempat yang kalah dalam perjanjian ini. Kita sudah jauh-jauh datang dari Madinah, perjalanan berhari-hari, berminggu-minggu. Berapa banyak harta yang dikeluarkan, berapa banyak waktu yang dihabiskan, berapa banyak tenaga yang dihabiskan untuk datang dari Madinah ke Mekah cuman untuk disuruh balik lagi. Umat Islam pada saat itu pecah. Banyak yang tidak setuju dengan perjanjian ini, termasuk di dalamnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab setelah perjanjian itu ditandatangani oleh Rasulullah, Umar bin Khattab protes. Datang menuju Abu Bakar dan Rasulullah. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, alasna muslimin? Wahai Rasulullah, bukankah kita ini orang-orang muslim? Bukankah mereka orang-orang kafir? Bukankah engkau adalah Rasulullah? Mengapa engkau mau mengambil perjanjian yang perjanjian itu merendahkan martabat kita sebagai seorang muslim? Apa yang tersirat ketika Umar bilang, ya Rasulullah, alasna muslimin? Wahai Rasulullah, apakah kita ini bukan orang-orang yang muslim? Maksudnya apa? Kita ini muslim ya Rasulullah, backing kita Allah. Kira-kira pengertiannya begitu. Kita ini muslim ya Rasulullah, backing kita Allah. Mereka musyrik, kafir, backing mereka cuman berhala. Yang berhala itu bahkan tidak lebih mampu daripada hamba-hambanya. Mengapa kita yang punya backing Allah harus menunduk di hadapan mereka yang punya backing cuman berhala-berhala yang lemah? Pecah pada saat itu umat Islam. Kemudian Rasulullah bilang, wahai Umar, aku tidak melakukan kecuali apa yang Allah perintahkan kepadaku, dan Allah tidak akan pernah mengecewakan aku. Abu Bakar kemudian bilang apa? Shadaqa Rasulullah. Maka Abu Bakar ini disebut As-Siddiq, benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya rugi perjanjian ini. Kelihatannya rugi. Ya. Mau gimana pun terserah, kalau Rasulullah sudah bilang, Abu Bakar bilang apa? Shadaqa Rasulullah, benarlah apa yang diucapkan oleh Rasulullah.
tampak rugi, tapi bagi Abu Bakar yang imannya beda dengan kita, mau rugi mau bangkrut, ya, mau disuruh terjun ke jurang, mau disuruh nyeberangi lautan, Abu Bakar pasti bilang sadaqa Rasulullah, benarlah apa yang diucapkan Rasulullah, Allah tidak akan pernah mengecewakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka mengadakan umrah selama 3 hari pulang. Nah, tapi sebelum pulang, ternyata salah satu yang menjadi utusan dari kaum Quraisy ini bernama Suhail bin Amru, ya. Yang menandatangani perjanjian itu salah satunya Suhail bin Amru. Yang menandatangani dari kaum muslimin bernama Abdullah bin Suhail, anaknya yang sudah masuk Islam. Tapi sebelumnya, ketika perjanjian itu sudah selesai, datanglah Abu Jandal, bukan Abu Janda. Nah, ini beda ya. Ada Abu Jandal, Abu Jandal bin Suhail. Abu Jandal bin Suhail ini dikurung oleh bapaknya Suhail. Kenapa? Karena dia ingin ikut dengan Rasulullah. Setelah perjanjian itu dia datang kepada Rasulullah, ingin ikut pergi ke Madinah. Ingin ikut pergi ke Madinah. Kata Suhail, ya wahai Muhammad, perjanjian kita sudah ditetapkan. Kalau ada orang yang ingin beriman tanpa izin dari walinya, mereka harus dikembalikan kepada kaum Quraisy. Maka Suhail, Abu Jandal ini, ya, ingat ya, Abu Jandal bukan Abu Janda, beda ini, imannya juga beda, ya. Yang satu sahabat, yang tahu nggak tahu siapa itu? Abu Jandal. Jadi ini nama sahabat, jangan dipermainkan. Setelah itu kata Rasulullah, sabarlah wahai Abu Jandal, karena engkau pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditarik Abu Jandal, dikurung lagi dia di rumahnya di Mekah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pulang ke Madinah. Setelah pulang ke Madinah, ya, setelah ada perjanjian, dulu orang-orang muslim yang ada di kota Mekah itu dulu dikurung. Kenapa? Supaya mereka tidak kabur ke Madinah. Tapi sekarang setelah ada perjanjian bahwa orang muslim yang kabur dari Mekah ke Madinah, maka mereka harus dikembalikan lagi ke kota Mekah. Nah, yang dikurung ini termasuk di dalamnya siapa? Abu Jandal, ada Abu Basir, ada Usamah bin Hisham. Siapa Usamah bin Hisham? Ada yang pernah dengar? Hah? Saudara kandung dari Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Jawab pertanyaan malah ngasih masalah lagi nih kan. Ya, belum tahu Usamah bin Hisham siapa, Amr bin Hisham juga disebut lagi. Siapa Amr bin Hisham? Hah? Kunyahnya Abu Jahal, tahu? Nah, namanya Amr bin Hisham Abu Jahal itu. Ya. Kunyahnya Amr bin Hisham, itu Abu Jahal. Ya. Dulu dikurung, ini Usamah sudah beriman. Ada juga tadi Al-Walid Ibnul Walid, saudara dari Khalid bin Walid, dikurung. Tapi setelah ada perjanjian dari kaum muslimin dengan orang Quraisy bahwa orang muslim yang beriman di Mekah kalau kabur ke Madinah harus dibalikin lagi ke Mekah. Maka setelah perjanjian ini mereka dilepas. Udah nggak apa-apa, biarin aja mereka bebas keliaran di Mekah. Kenapa? Karena kalau mereka kabur ke Madinah, tinggal kita calling Muhammad, WA. Kalau zaman sekarang mah WA aja, WA, suruh balikin lagi. Kalau zaman sekarang mah begitu, kalau gampang ya. Maka dilepas. Nah, dilepas kebanyakan mereka. Salah satunya yang lepas itu adalah Abu Basir. Abu Basir ini kabur ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, dia menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baru nyampe ngadep Rasulullah, sudah datang saudara-saudaranya dari Mekah nyamperin. Nah, Muhammad ini kabur dari Mekah, harus kita bawa balik lagi nih si Abu Basir nih, kata Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, sabarlah wahai Abu Basir, karena Allah akan menolong engkau dan orang-orang yang lemah di antara engkau. Abu Basir dibawa oleh 2 orang dari kerabatnya. Ketika di pertengahan jalan, Abu Basir kabur lagi. Pertengahan jalan dari Madinah ke Mekah, Abu Basir ini kabur lagi, Pak. Kabur lagi, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ngadep kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, sungguh benar apa yang engkau ucapkan. Sebagaimana mereka telah menangkap aku, dengan doamu Allah telah melepaskan aku.
Rasulullah bilang, wahai Abu Basir, sesungguhnya engkau adalah seorang ahli strategi. Seandainya saja kami bisa menyokongmu saat ini. Mendengar perkataan itu, Abu Basir tahu bahwa kalau nanti kerabatnya datang lagi, Rasulullah pasti akan nyuruh dia dibalikin lagi. Maka Abu Basir pamit ke Rasulullah, pergi dia ke perbatasan di pertengahan antara kota Mekah dan Madinah. Di situ ada tempat yang dinamakan Saiful Bahar. Ya. Jadi dia tidak di kota Madinah, tidak di kota Mekah, di tengah-tengah antara itu. Dia tinggal di situ. Kalau mereka nuntut ke Madinah, Rasulullah nggak tanggung jawab. Bukan di Madinah, kata Rasulullah. Orang Mekah kagak bisa nuntut. Ya. Setelah itu dia tinggal di situ, dikejar nggak dapat, nyari di padang pasir, ubak-ubak kagak ketemu. Si Abu Basir, ahli strategi perang. Mendengar kabar ini, umat Islam yang ada di kota Mekah itu yang sudah dibebasin dari kerangkeng, dari penjara rumah, tahanan rumah semua itu, Al-Walid bin Al-Walid. Terus siapa lagi tadi? Usamah bin Hisham, Abu Jandal. Tuh, udah itu. Akhirnya mereka yang ada di Mekah itu kumpul, musyawarah juga mereka diam-diam. Wah, ini kita sudah bebas ini, di Mekah sudah bebas jalan-jalan. Gimana caranya kita bisa kabur? Walaupun nggak bisa ke Madinah, paling kita kagak tinggal di Mekah. Mereka kompak ngumpul sama-sama, ayo kita semua kabur bareng-bareng ke si Abu Basir di pertengahan antara kota Mekah dan Madinah. Kaburlah mereka itu, satu-satu hilang gitu. Ya. Satu-satu umat Islam yang ada di Mekah itu hilang. Dicari ke Madinah kagak ketemu. Ternyata ngumpul di Abu Basir. 1 sampai 10 sampai 20, dalam satu riwayat sampai berkumpul sekitar 60 sampai 70 orang. Berkumpul mereka di situ, kemudian mereka bilang, sudah saatnya sekarang kita untuk membalas. Oh, kan? Apa yang mereka lakukan? Setiap ada kafilah dagang dari Mekah yang pengen dagang berangkat ke negeri Syam lewat jalur itu, dicegat, jadi begal rombongan itu untuk sementara waktu. Ya kenapa? Karena memang masih mereka orang-orang yang teraniaya pada saat itu. Mereka minta kompensasi sampai orang kafir Quraisy pusing ngadepin mereka. Sampai kafir Quraisy pusing. Setiap kafilah dagang mereka, bisnis mereka lewat situ dibegal sama mereka, harta-hartanya diambil oleh kaum muslimin dipimpin oleh Abu Basir dan Abu Jandal. Sampai stres itu orang pembesar kaum Quraisy. Tiap dagang habis, rugi nih, tekor kita ini. Kalau perjanjian ini tetap berlaku, tekor kita. Maka mereka kumpul di Darun Nadwah. Abu Jahal kumpul, Al-Walid bin Mughirah kumpul, Suhail bin Amru kumpul. Setelah kumpul mereka musyawarah saling nyalah-nyalahin. Itu tuh gara-gara saudara ente itu Abu Jahal, si Usamah itu. Gara-gara si Usamah kita ini nggak bisa dagang aman. Yang dagang kagak bisa aman dengan kafilahnya. Abu Jahal bilang, bukan cuman saudara aneh, anak ente tuh si Abu Jandal juga begitu, ikut dalam rombongan itu. Suhail juga bilang, Walid, bukan cuman anak aneh, anak ente juga ada di situ. Anak ente juga ada di situ. Jadi komplotan yang merampok kafilah dagang kaum Quraisy. Setelah itu kumpul, akhirnya mereka, oke, kita ajukan kepada Muhammad untuk membatalkan salah satu poin dari perjanjian Hudaibiyah, bahwa siapa yang kafir, yang muslim yang tinggal di Mekah kemudian pindah ke Madinah, maka mereka harus dikembalikan. Itu kita hapus. Dia boleh kalau dia dari Mekah kafir muslim pengen pindah ke Madinah, silahkan, dengan satu syarat, Muhammad harus manggil Abu Basir dan kawan-kawannya supaya pindah ke Madinah. Muhammad harus mencabut itu, panggil, kirim utusan kepada Abu Basir, Abu Jandal dan teman-temannya semua, udah jangan tinggal di Saiful Bahar lagi, ngumpul aja di Madinah semua. Kenapa? Di Saiful Bahar mereka cuma jadi masalah bagi kaum Quraisy. Disampaikan itu senang kaum muslimin yang ada di Saiful Bahar, mereka kumpul semua di Madinah. Ya. Jadi yang kita lihat seakan perjanjian itu merugikan. Ya, awalnya kita lihat poin perjanjian itu merugikan, dengan izin Allah di situ ternyata menguntungkan.
Keuntungan itu akan terlihat belakangan. Maka para ulama bilang, ya, walaupun malam gelap, pasti nanti setelah gelap itu akan datang fajar. Kalau kita ingin melihat matahari yang terang, kita harus siap bergelap-gelapan dulu. Semakin tambah gelap, semakin dekat itu namanya fajar dan kemenangan. Jangan suuzon dulu. Perjanjiannya kayaknya zolim kepada umat Islam, ternyata enggak. Ternyata ini adalah awal mula dari pintu kemenangan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang menepati janjinya. Pulang, ya. Perjanjian itu pulang. Setelah perjanjian, setelah disebutkan perjanjian poin yang orang mukmin yang tinggal di Mekah kalau pengen kabur ke Madinah silahkan, nggak bakal dikembalikan lagi, dihapus. Abu Basir dan teman-temannya, tapi Abu Basir pada saat itu ternyata dalam keadaan sakit dan beliau wafat di Saiful Bahar. Abu Jandal saja dan kawan-kawannya yang pulang menemui Rasulullah di kota Madinah. Ketika perjanjian itu diajukan, setelah perjanjian itu diajukan, kaum Arab ini terbelah menjadi dua kubu kaum muslimin dan kubu kaum Quraisy. Yang masuk dalam kubu kaum Quraisy salah satunya adalah Bani Bakar, sedangkan yang masuk golongan orang-orang Islam bersekutu dengan umat Islam adalah Bani Khuza'ah, dan mereka tidak boleh untuk saling menyerang selama 10 tahun. Belum genap 2 tahun perjanjian itu, Bani Bakar dibantu kaum Quraisy menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah minta bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perjanjian, mereka telah mengkhianati perjanjian, maka dari sebab pengkhianatan perjanjian itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun 10.000 kaum muslimin untuk memulai fathu Makkah. Allah turunkan, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wahai Muhammad, kami siapkan kepada kamu kemenangan yang besar lagi nyata. Supaya apa? Supaya dosamu, dosa-dosa pengikutmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Maka akibat dari orang yang bertahan dengan perjanjian-perjanjian yang sudah mereka lakukan tidaklah yang lain kecuali adalah kemenangan. Mungkin di awal perjanjian terlihat itu menzolimi umat Islam, tapi yang sebenarnya sodaqah Rasulullah, kata Abu Bakar, sungguh benar Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak bertindak mengikuti hawa nafsunya, beliau bertindak berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mengaku sebagai umat Muhammad, tepatilah janjinya. Tepati janji. Kalau kita janji ngumpul jam 8, kumpul jam 8. Nah, ini. Ya, umat Muhammad nih, kumpul jam 8. Jam 12 baru mandi. OTW padahal masih di atas kasur, belum sikat gigi, belum apa-apa, udah OTW aja. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap berat, menganggap bagian dari Islam itu apa? Orang-orang yang menepati janji. Maka lihat, orang yang mengingkari janji akibatnya seperti kaum Quraisy yang merasa menang pada awalnya, tapi Allah hinakan pada akhirnya. Tapi orang-orang yang menepati janji seperti kelompok Rasulullah dan para sahabat, awalnya terlihat mereka kalah, fal aqibatu lil muttaqin, tapi kemenangan itu milik orang-orang yang bertakwa, yang berpegang teguh dengan perjanjian yang telah mereka buat di antara mereka. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.